nihilisme, ada liberalisasi, ada kapitalisme. Itu pemikiran barat yang dimasukkan ke masyarakat desa atau masyarakat selain barat, seperti itu ya. Tujuannya apa? Tentunya mengeruk keuntungan mereka, baik keuntungan dari ekonomi, keuntungan dari masalah sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itulah keuntungannya. Mereka mengeruk tentang ekonomi juga. Sasaran utama masyarakat desa barat adalah para mahasiswa. Ini ya. Kita lihat ya, masyarakat desa harus segera ditelanjangi berdasarkan pemikiran liberal. Mereka berangkat dari dorongan liberal itulah mereka terus berupaya sebebas-bebasnya melakukan penghakikan masyarakat desa yang dianggap jauh dari sikap para pengusung di barat dengan liberal dan sejenisnya. Kan? Sasaran utama masyarakat barat adalah para mahasiswa yang berada di kampus-kampus untuk diajak ke bingkai pemikirannya agar selalu dirasionalkan, tidak peduli itu masalah surga, neraka, bahkan Tuhan sekalipun. Mereka mencoba mencari lewat akal yang dipaksakan. Maka dari sinilah dapat diketahui hasilnya. Segala sesuatu apabila dipaksakan, maka yang ada hanya bersifat destruktif dan tidak punya sifat konstruktif. Sebenarnya kalau pemikirannya untuk diri dan keyakinan yang dijalani tanpa berbeda, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah publik. Tapi kalau sudah diberikan tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan peradaban dan budaya yang tidak dapat dihindarkan. Kita masih ingat ya, benturan budaya, benturan peradaban yang ditulis Huntington ya, orang barat seperti itu ya. Pemikiran barat dan duta-dutanya tidak jarang gagasannya selalu mengarah menghujat tentang keberadaan keyakinan masyarakat secara luas, khususnya masyarakat desa yang sering dipandang dengan sebelah mata. Berdasarkan sikap dan cara pandang itulah yang menimbulkan desa melawan barat. Desa menolak cara pandang barat yang kaku dan ekstrim dalam menyikapi permasalahan yang cenderung bersifat materialisme, yang mengarah imperialisme ekonomi, sosial maupun budaya, tak terelakkan. Jadi ini tadi ya, hasilnya nilai-nilainya. Kalau pemikiran barat terus dimasukkan ke pemikiran masyarakat desa karena berbeda budaya, sosial, ekonomi, dan berbeda banyak lagi. Jadi desa menolak cara pandang barat yang kaku dan ekstrim dalam menyikapi permasalahan yang cenderung bersifat materialisme yang mengarah imperialisme ekonomi, sosial maupun budaya tak terelakkan. Sebab harus diakui manusia tidak hanya bersifat materi jasad, namun materi jiwa pun yang ada dalam kehidupan manusia. Sedangkan semua permasalahan sosial, budaya, bahkan agama tidak semua menggunakan rasionalitas karena manusia begitu kompleks sesuai dengan alam dan paradigma. Ya, kita lanjutkan ya. Pemikiran masing-masing dalam memaknai tentang segala persoalan yang muncul. Ya, jadi catatan ya, yang terakhir ya, belum kita tutup. Catatan yang perlu diingat buat para pemikir barat dan duta-dutanya, sebenarnya kalau kita mau memahami duduk masalah secara bijak dan arif tentang keberadaan masyarakat desa, bahwa melihat segala sesuatu tidak harus dengan rasional barat, sebab perbedaan alam dan wilayah inilah yang membedakan antara barat dan desa. Dengan budaya liberal yang bersifat menghujat tidak tepat diarahkan dalam kehidupan masyarakat desa. Kondisi alam membentuk perbedaan cara pandang dan menafsiri kehidupan, sebab masyarakat desa lebih mengangkat dengan bentuk dan karakter teposilo ya. Sebab masyarakat desa, khususnya masyarakat Jawa, lebih mengangkat dengan bentuk dan karakter teposiliro, yaitu tenggang rasa sebagai salah satu tatanan kehidupan, bukan dengan paradigma pemikiran liberal dan sejenisnya yang cenderung bersifat destruktif apabila diterapkan di tengah-tengah keberadaan masyarakat desa. Itu ya pada malam hari ini. Apabila dalam pembahasan hari ini tentang desa melawan barat ada yang kurang tepat, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi